Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu, rekan-rekan yang sudah bergabung dalam webinar hari ini. Terima kasih kepada Legalken dan tim yang sudah menyiapkan webinar. Info yang saya dapat dari tim Legalken bahwa webinar ini cukup banyak diminati oleh mungkin para pelaku usaha dan juga para masyarakat pada umumnya. Khususnya terkait hari ini saya akan membagikan informasi terkait dengan perpajakan, yang mana saat ini pada masa pandemi COVID-19 menjadi suatu hal yang menarik untuk kita kaji. Ya, pada dasarnya saya akan berfokus pada pajak penghasilan, yaitu untuk pajak penghasilan badan dan pajak penghasilan PMSE atau perdagangan melalui sistem elektronik. Pada dasarnya ketentuan kebijakan ini dirumuskan dalam Perpu 1/2020 yang baru tadi malam kita mendapatkan informasi bahwa DPR sudah menyetujui untuk menjadikan Perpu ini sebagai undang-undang di Indonesia. Sebelum masuk ke materi PPH, di sini kita mengetahui bahwa COVID-19 ini memberikan dampak yang tidak hanya berpengaruh buruk terhadap kesehatan masyarakat, tapi juga memiliki pengaruh terhadap perekonomian. Tidak hanya di Indonesia pastinya, tapi juga secara global. Oleh karena itu, pemerintah mendorong setiap regulator untuk mengeluarkan suatu peraturan yang dapat menstimulus perekonomian nasional. Juga sebagai upaya untuk memitigasi kerugian yang mungkin ditimbulkan dari adanya pandemi COVID-19 ini. Salah satunya itu adalah mengeluarkan kebijakan di bidang perpajakan. Sebelum kita masuk ke materi tentang perpajakan, saya akan membahas sedikit mengenai apa itu kebijakan dan dalam kondisi apa pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan. Next. Ya, mungkin kita lebih lazim mengenal sebutan diskresi itu dalam bahasa yang lebih umum atau lebih politis, yaitu kebijakan. Pada dasarnya, kebijakan ini bersumber dari diskresi atau discretionary power, yang artinya diskresi ini adalah kebebasan yang dimiliki oleh pejabat administrasi negara untuk berbuat atas inisiatif diri sendiri dalam bentuk aturan atau tindakan, yang tujuannya adalah untuk kepentingan umum yang merupakan upaya pemerintah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang mendesak secara cepat, yang mana peraturan mengenai hal tersebut belum ada, peraturan ada tapi tidak memadai, peraturan ada tapi belum ada penyelesaian tapi perlu ada penyelesaian yang bertentangan dengan peraturan yang ada saat ini. Nah, kondisi ini saat ini sedang kita alami, yaitu pada saat kita menghadapi pandemi COVID-19. Ya, tujuan diskresi ini pada dasarnya adalah untuk mengisi kekosongan peraturan perundang-undangan dan juga untuk mencegah kemacetan roda pemerintahan. Itu adalah kondisi-kondisi yang menjadikan diskresi ini dikeluarkan. Lalu administrasi negara di sini dalam arti pemerintah dapat berinisiatif untuk mencari kaidah-kaidah baru yang masih sesuai dengan jiwa undang-undang. Jadi, meskipun mungkin nanti dihasilkan suatu konsep peraturan atau kebijakan yang pada dasarnya bisa jadi bertentangan dengan perundang-undangan yang sudah ada selama ini, tapi pada dasarnya jiwa undang-undang tersebut yang masih harus diutamakan atau masih tetap harus dipegang teguh. Artinya, mungkin saja jiwa undang-undang itu tercakup dalam konstitusi negara kita. Next. Tentunya tadi diskresi ini mana merupakan kewenangan dari pemerintah atas dasar penilaiannya sendiri sebagai pejabat negara, tentu memiliki batasan-batasan. Batasannya itu adalah yang pertama peraturan perundang-undangan yang mengaturnya itu sendiri. Lalu yang kedua itu adalah
Ya, asas-asas umum pemerintahan yang baik mungkin sudah familiar ya kita dengar AUPB, disingkat AUPB. Lalu ada kepentingan umum atau pelayanan publik yang tujuannya itu adalah untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat. Lalu yang terakhir, batas diskresi ini adalah keadaan yang memaksa. Dari uraian mengenai kebijakan yang tadi sudah saya sampaikan, maka salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah Perpu nomor 1 tahun 2020 yang diundangkan pada 31 Maret 2020. Pada umumnya Perpu ini dikeluarkan dalam rangka mengantisipasi kebutuhan pemerintah terkait dengan keuangan negara yang dibutuhkan oleh pemerintah. Dikeluarkannya itu karena pada saat ini COVID-19 sudah dikategorikan oleh WHO sebagai pandemi. Oleh karena itu dianggap sebagai suatu kegentingan yang memaksa. Pada dasarnya pembahasan Perpu, apakah Perpu ini sudah sesuai atau tidak secara proses atau secara ilmu peraturan perundang-undangan, itu bukan kompetensi saya untuk membahas, jadi saya hanya akan membahas mengenai hal-hal yang sifatnya substansial, khususnya terkait dengan bidang perpajakannya. Next. Ini adalah daftar beberapa undang-undang yang terdampak dengan dikeluarkannya Perpu 1 2020 yang terkait dengan kebijakan fiskal atau kebijakan perpajakan. Khususnya pada hari ini kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan Undang-Undang PPH itu sendiri. Sebelum kita masuk ke materi, pada dasarnya apabila kita berbicara mengenai pajak, maka pada dasarnya pajak dapat ditinjau dari berbagai macam ilmu, termasuk ilmu hukum. Mungkin lebih familiar bahwa pajak itu ditinjau dari segi ilmu ekonomi, yaitu bisa dilihat dari sudut ekonomi makro dan sudut ekonomi mikro. Sudut ekonomi makro yang saat ini dipertimbangkan oleh pemerintah, artinya pajak ini berpengaruh besar terhadap penerimaan negara, juga berpengaruh besar terhadap kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah. Lalu kalau dari segi ekonomi mikro, mungkin yang saat ini Bapak, Ibu, dan kita semua rasakan bahwa pajak itu pada dasarnya, khususnya mengenai pajak penghasilan, pada dasarnya merupakan hal yang bisa dikatakan memberatkan. Artinya pajak ini menjadi pengurang bagi daya beli masyarakat. Tinjauan dari segi ekonomi seperti itu. Lalu juga ada dari segi sosial yang mana mungkin seringkali kita dengar yang cukup familiar bagi kita adalah bahwa pajak itu digunakan untuk pembangunan. Mungkin sangat familiar meskipun tidak mungkin banyak orang yang masih menyaksikan statement tersebut. Tapi apabila kita tinjau dari aspek sosial, maka memang pajak idealnya digunakan juga selain untuk pembiayaan rutin negara, juga digunakan untuk dari segi hukum yang hari ini akan kita bahas. Jadi dari segi hukum ini nanti kita akan membahas mengenai kajian-kajian terkait dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mungkin ada beberapa dari kita yang merasa apakah memang relevan kalau kita bahas dari segi hukum, sementara saya adalah pelaku usaha atau pebisnis. Mungkin sebenarnya informasi yang nanti akan saya sampaikan ini akan berguna sebagai bekal ilmu pengetahuan bagi kita semua, agar kita mengetahui sebenarnya ketentuannya seperti apa, lalu akan dipraktikkan seperti apa. Nah, ketika masuk dalam dunia praktik, itulah mungkin nanti Bapak Ibu secara langsung rasakan, mungkin juga nanti bisa dikonsultasikan dengan misalnya konsultan pajak yang sudah Bapak Ibu miliki, atau mungkin juga bisa Bapak Ibu konsultasikan dengan Direktorat Jenderal Pajak dalam hal ini dilakukan dengan KPP tempat NPWP Bapak Ibu terdaftar. Next. Di sini di dalam Perpu 1 2020 dalam pasal 4 disebutkan bahwa ada 4 hal yang menjadi kebijakan di bidang perpajakan. Yang pertama adalah penyesuaian tarif pajak penghasilan, wajib pajak badan dalam negeri, dan bentuk usaha tetap yang akan kita bahas nanti.
Yang kedua adalah perlakuan perpajakan dalam kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE, yang selanjutnya nanti akan saya singkat sebagai PMSE. Itu kebijakan yang kedua, yang juga nanti akan kita bahas. Lalu kebijakan yang ketiga dan keempat, yang ketiga terkait dengan perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak, itu terkait dengan hal-hal yang sifatnya teknis. Pada hari ini tidak akan kita bahas. Mungkin nanti legal kan bisa mengkhususkan pembahasan mengenai pemenuhan hak dan kewajibannya. Lalu yang terakhir terkait dengan keringanan biaya masuk. Mengenai keringanan biaya masuk juga saat ini tidak akan kita bahas. Next. Pembahasan yang pertama, kita akan membahas mengenai pajak penghasilan badan, PPh Badan, dan PPh Badan Go Public. Pada dasarnya, dikeluarkannya Perpus 1 2020 ini terkait dengan kebijakan yang nomor 1 ini, penurunan tarif PPh Badan, yaitu untuk meningkatkan kemampuan badan usaha untuk tetap dapat mempertahankan usahanya dalam situasi pandemi COVID-19 dan menyediakan kemampuan pengembangan usaha. Sebagaimana yang kita tahu, pandemik ini berdampak sangat besar terhadap bidang usaha apapun, tidak hanya usaha-usaha yang sifatnya ekspor-impor, tapi juga bidang usaha yang sifatnya dari usaha yang kecil, dari yang bentuknya UMKM, sampai usaha yang besar sekalipun. Sebagaimana mungkin ya bisa kita pahami bahwa sangat dekat lah dengan kondisi kita saat ini, seperti misalnya para pelaku usaha yang menjalankan usaha event organizer atau wedding organizer, di mana ketika dilarang oleh pemerintah mengadakan kegiatan yang sifatnya berkumpul dalam jumlah yang banyak di suatu tempat, dilarang, otomatis yang namanya pernikahan pasti sudah disiapkan beberapa bulan sebelumnya. Tapi dengan adanya ketentuan dari pemerintah yang sifatnya melarang, maka otomatis mau tidak mau pasti masyarakat juga harus membatalkan kegiatan tersebut sehingga tidak dapat dilanjutkan. Nah, itu kan sebagai contoh yang sangat dekat dengan kita bahwa ya pandemi ini sangat berdampak ke para pelaku usaha. Bentuknya adalah bentuk penurunan tarif PPh ini adalah memberikan insentif bagi wajib pajak yang dalam negeri dan untuk PPh Badan yang go public dengan kategori menjual 40% saham di lantai bursa. Next. Poin penting dari pengaturan ini yang mengenai penyesuaian tarif PPh Badan adalah tarif PPh Badan turun bertahap menjadi 22% pada tahun 2020 dan 2021, dan mulai tahun 2022 menjadi 20%. Sementara aturan yang berlaku saat ini berdasarkan Undang-Undang PPh, tarif PPh Badan sebesar 25%. Lalu untuk tarif PPh Badan Go Public dengan persyaratan tertentu yang selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah, mendapat insentif lagi 3% lebih rendah dari tarif normal. Tarif normalnya tadi yang ada di sebelah kiri Bapak Ibu, 3% lebih rendahnya adalah 19% untuk tahun 2020 dan 2021. Lalu mulai tahun 2022 tarifnya menjadi 17%. Yang mana aturan saat ini tarif PPh Badan Go Public adalah 5% lebih rendah dari tarif normal, yaitu menjadi 20%. Ya meskipun turunnya tahun ini hanya 1%, tapi mungkin itu cukup lumayan bagi para pelaku usaha yang berbentuk badan. Next. Nah, mungkin Bapak Ibu di sini ada yang sifat usahanya masih berbentuk UMKM, yang mana memilih untuk menggunakan PP 23 2018, yaitu UMKM dengan omset sampai dengan 4,8 miliar akan menggunakan tarif khusus, kalau saya tidak salah, 0,5%. Nah, apabila usaha Bapak Ibu memiliki omset lebih dari 4,8 miliar, otomatis harus menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang PPh. Tidak lagi bisa menggunakan ketentuan dalam PP 23 2018.
Namun, apabila Bapak Ibu memiliki peredaran bruto sampai dengan 50 miliar, Bapak Ibu memperoleh fasilitas dalam pasal 31E Undang-Undang PPH, yaitu fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif yang sudah ada, yaitu 25%, otomatis tarifnya jadi 12,5% yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan 4,8 miliar. Agak pusing memang ini saya mengcopy dari rumusan pasalnya, tapi mungkin ketika Bapak Ibu sudah mengkonsultasikannya dengan bagian keuangan Bapak Ibu atau kepada konsultan pajak Bapak Ibu, mungkin sebenarnya ini tidak serumit bahasanya mungkin, karena ini bahasa undang-undang. Nah, otomatis besar tarif PPH badan yang peredaran brutonya sampai dengan 50 miliar, pasti akan mendapatkan tarif yang lebih kecil, yaitu sebesar 12,5%. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, apakah ketentuan fasilitas pasal 31E ini masih berlaku sejak dikeluarkannya Perpus 1 2020, yang mana kita tahu bahwa sebelumnya sudah saya sampaikan, setelah ada Perpus 1 2020 ini, PPH badan menjadi 22%. Menjadi 22% untuk tahun 2020. Namun dalam Perpus 1 2020 tidak pernah disinggung mengenai ketentuan pasal 31E ini. Jadi yang menjadi pertanyaan bagi kita semua adalah, apakah ketentuan pasal 31E Undang-Undang PPH ini akan tetap berlaku meskipun sudah ditentukan dalam Perpu 1 2020 yang mana saat ini sudah disahkan menjadi undang-undang. Menjadi pertanyaan juga bagi kita, apabila misalnya saya sebagai pelaku usaha sebelumnya mendapat fasilitas pasal 31E, lalu dikeluarkan Perpu, otomatis pajak saya justru bukan jadi berkurang kan, tapi malah menjadi besar tarifnya malah jadi bertambah. Nah, menjadi suatu kepentingan bagi para pelaku usaha untuk mengetahui apakah setelah Perpu 1 2020 ini diundangkan, ketentuan pasal 31 ini masih berlaku atau tidak. Next. Dalam Perpu 1 2020 tidak pernah disinggung mengenai ketentuan pasal 31E Bapak Ibu. Namun, di sini dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor 8 Tahun 2020, ini pun dalam lampirannya itu diberikan contoh penghitungan. Nah, dalam lampirannya ini dinyatakan bahwa ada yang sudah dalam slide sudah saya kasih tanda saya blok kuning, fasilitas, ya, apabila CVB hendak menggunakan fasilitas pengurangan tarif pasal 31 Undang-Undang PPH karena peredaran bruto tidak melebihi 50 miliar. Lalu di sini juga diberikan contoh bahwa angsuran PPH pasal 25 dihitung kembali dengan menggunakan tarif 22% dan memperhitungkan fasilitas pengurangan tarif pasal 31E. Sifatnya peraturan dirjen adalah bentuknya adalah peraturan pelaksana. Di sini kita bisa menafsirkan bahwa ketentuan pasal 31E ini masih tetap berlaku meskipun dalam Perpu tidak diundangkan. Nah, yang menjadi concern kita adalah bahwa yang namanya peraturan yang sifatnya material, artinya peraturan yang sifatnya mengenai subjek pajak, objek pajak, dan tarif, serta dasar pengenaan pajak, seharusnya diatur dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Kenapa? Hal ini untuk menciptakan kepastian hukum yang pertama. Lalu, kalau sifatnya di dalam Perdirjen ini, sebenarnya mungkin saja pada praktiknya, dalam luasnya wilayah Indonesia ini, ada kemungkinan kantor pajak KPP yang menerapkan praktik yang berbeda. Artinya bisa jadi di suatu kondisi, di suatu tempat akan dinyatakan bahwa sudah nggak bisa nih menggunakan fasilitas pasal 31E. Kenapa? Karena di dalam Perpunya udah nggak ada. Pokoknya dipukul rata pajak penghasilan badan adalah sebesar 22% tahun 2020 dan 2021. Nah, hal ini tuh menimbulkan ketidakpastian hukum menurut
saya pribadi, analisis saya secara hukum. Hal ini sebenarnya saya sangat mengharapkan dalam pembahasan di DPR hari ini, hal ini menjadi suatu hal yang diperhatikan oleh DPR sebagai representasi rakyat. Namun nampaknya karena DPR juga sudah mengesahkan Perpu ini, nampaknya sepertinya tidak ada pembahasan mengenai hal ini. Padahal hal ini sangat menguntungkan bagi pelaku usaha. Artinya menguntungkan di sini adalah pemerintah memperhatikan bahwa untuk pelaku usaha yang omsetnya masih di bawah 50 miliar itu masih butuh perlakuan khusus dari pemerintah. Nah, harapan saya tadinya ini dibahas dengan detail dalam pada saat Perpu ini diajukan ke DPR untuk diundangkan. Namun karena tadi malam infonya, jadi saya juga dapat dari Kang Billy bahwa Ibu Sri Mulyani dalam Instagramnya sudah menyatakan bahwa Perpu ini sudah disahkan gitu. Meskipun kita belum ada yang mendapat hasil yang sudah disahkan apakah ada perubahan atau tidak. Itu concern saya pertama mengenai PPh Badan. Secara pokok seperti itu. Secara perhitungan tentu mungkin Bapak Ibu bisa berkonsultasi secara privat dengan bagian keuangan Bapak Ibu atau bagian perpajakan yang Bapak Ibu percaya. Lalu selanjutnya kita akan beralih ke kebijakan yang kedua, yaitu kebijakan terkait dengan transaksi e-commerce. Mungkin ini sudah menjadi bahasan yang sangat sering Bapak Ibu dengar, sangat tanpa kita sadari, sangat sering kita manfaatkan transaksi e-commerce ini. Jadi sebenarnya sebelum dikeluarkannya Perpu 1 2020 ini, pemerintah juga sudah mengupayakan untuk pengenaan pajak penghasilan terhadap transaksi e-commerce dengan berbagai macam peraturan pelaksana dari Undang-Undang PPH. Nah, pada saat pandemi COVID ini, pemajakan atas PMSE dilakukan sebagai kegiatan usaha dilakukan terhadap kegiatan usaha yang tumbuh karena keterbatasan transaksi konvensional. Artinya, dipercaya oleh pemerintah bahwa pada saat ada pandemi COVID ini, otomatis kegiatan perdagangan yang tadinya bersifat konvensional atau sifatnya tatap muka, mayoritas beralih kepada perdagangan yang sifatnya digital. Meskipun sebenarnya sebelum ada pandemi ini juga kita mulai sudah sangat cukup sering memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang sifatnya digital atau transaksi yang sifatnya digital. Lalu next. Nah, mungkin Bapak Ibu agak sedikit asing apabila saya menggunakan istilah PMSE, perdagangan melalui sistem elektronik, dan PPMSE. PPMSE adalah penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik. Perdagangan melalui sistem elektronik itu adalah aktivitasnya. Jadi kegiatan yang kita lakukannya itu adalah PMSE. Lalu penyelenggara PMSE atau PPMSE adalah pelaku usahanya. Artinya di sini mungkin kalau saya gambarkan sebagai platform digital yang saya tampilkan di sini, kayaknya Bapak Ibu juga mungkin udah langsung paham nih ketika saya tunjukkan gambar lambang huruf N itu apa gitu. Mungkin langsung sangat familiar. Terus kalau misalnya apel digigit itu apa, itu sudah sangat familiar dengan kita. Huruf F itu apa? Ya, jadi di sini adalah contoh-contoh dari PPMSE. Ada Shopee, Tokopedia, Traveloka, Google. Ada beberapa yang merupakan milik anak bangsa, artinya milik warga negara Indonesia, tapi sebagian besar masih mayoritas dimiliki oleh subjek pajak luar negeri atau pelaku usaha yang ada di luar negeri. Next. Ini adalah penjelasan PMSE dan PPMSE yang tadi saya juga sudah sampaikan. Jadi, untuk pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik ini dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu pelaku usaha dalam negeri dan luar negeri. Nah, misalnya ada Bapak Ibu yang berdagang melalui aplikasi atau platform Instagram. Nah, sebenarnya Bapak Ibu sudah termasuk ke dalam kategori pelaku usaha PMSE, yaitu pelaku usaha dalam negeri. Nah, nanti akan kita bahas juga kira-kira setelah adanya Perpu ini,
berdampak apa ya untuk para pelaku usaha yang melakukan usahanya melalui platform digital. Next. Bapak Ibu, ini adalah poin penting dari PPH atas PMSE, yang mana sebenarnya pada Perpu 1 2020 penekanannya itu untuk subjek pajak luar negeri dengan kepemilikan Significant Economic Presence atau ESSEP. Nah, contohnya subjek pajak luar negeri apa? Contohnya seperti Google, Netflix, YouTube, Apple, perusahaan-perusahaan yang dalam perpajakan internasional biasa disebut dengan layanan over the top atau over the top services. Concern Perpu 1 2020 adalah untuk mengenakan PPH terhadap pelaku usaha luar negeri, yaitu seperti misalnya Netflix, YouTube, gitu. Nah, yang memiliki kehadiran ekonomi yang signifikan itu dapat dianggap sebagai bentuk usaha tetap atau permanent establishment dan dapat dikenai PPH. Bila tidak dapat dikenai PPH, maka dapat dikenai, ini saya kasih tanda kutip seharusnya, yaitu pajak transaksi e-commerce, yang mana, maksud saya pajak transaksi elektronik, yang mana ini masih terus saya kaji, apakah ini merupakan suatu bentuk pajak yang baru, atau justru ini adalah bentuk turunan dari PPH atau PPN yang sudah ada. Lalu, untuk menilai significant economic presence itu seperti apa, pemerintah dalam Perpu 1 2020 menetapkan bahwa SEP ini dapat berupa jumlah penjualan Indonesia, omset konsolidasi grup, atau jumlah pengguna aktif media digital di Indonesia. Poin terakhir ini cukup menarik menurut saya, karena Indonesia merupakan negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi digital yang paling tinggi di Asia, dan juga menjadi pertimbangan bagi negara-negara di dunia bahwa dengan jumlah penduduk Indonesia yang sangat banyak, dengan pengguna media digital yang sangat banyak, ini sangat berpengaruh terhadap ekonomi digital global. Lalu selanjutnya, untuk besaran tarif, dasar pengenaan, dan tata cara perhitungan pajak transaksi elektronik diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Ini juga belum diatur. Dan ketentuan mengenai SEP diatur dalam PMK. Nah, selanjutnya, concern Perpu 1 2020 ini kan kepada pelaku usaha luar negeri. Lalu bagaimana kondisinya apabila kita sebagai pelaku usaha melakukan perdagangan melalui misalnya memanfaatkan platform Shopee atau platform Tokopedia atau melalui Instagram atau bahkan melalui Facebook. Nah, di sini kita kategorikan itu termasuk ke dalam pelaku usaha dalam negeri atau pelaku usaha DN. Nah, bentuknya pelaku usaha dalam negeri ini adalah orang pribadi atau badan yang berlaku ketentuan dalam Undang-Undang PPH dan PP 23 2018, sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa misalnya kita memiliki penghasilan, maka apabila usahanya itu dilakukan secara orang pribadi, kita bisa menggunakan PP 23 2018 atau bisa menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan yang mana mengatur mengenai PPH orang pribadi. Jadi pada dasarnya, bagi para pelaku usaha yang melakukan usahanya melalui atau memanfaatkan platform digital, tidak ada perbedaan terkait dengan ketentuan mana yang berlaku terkait pajak penghasilannya. Artinya, dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan ini sebenarnya sudah mencakup dan mengakomodir semua kegiatan, baik yang dilakukan secara konvensional maupun secara digital, atau biasanya para praktisi atau para akademisi di bidang hukum menyebutnya bahwa kegiatan ekonomi digital itu hanya pemanfaatan sarananya saja gitu, pemanfaatan bentuknya saja gitu, tapi tidak mengubah secara signifikan mengenai definisi dari penghasilan itu sendiri. Otomatis ketika pelaku usahanya itu merupakan pelaku usaha dalam negeri, maka ya tentu saja berlaku ketentuan dalam Undang-Undang PPH dan PP 23 2018. Jadi mungkin dari Bapak Ibu ada yang merasa bahwa saya pelaku usaha
digital. Saya tidak terkena ketentuan peraturan perundang-undangan yang saat ini yang ada di Indonesia karena belum diatur secara khusus. Meskipun belum diatur secara khusus, tapi apabila kita melihat definisi penghasilan yang ada dalam Undang-Undang PPH, sebenarnya itu sudah mencakup dan media digital itu hanya sebagai cara saja untuk melakukan kegiatan perdagangan. Next. Ini mengenai pajak transaksi elektronik. Pajak transaksi elektronik itu dikenakan atas transaksi penjualan barang dan atau jasa dari luar Indonesia melalui PMSE kepada pembeli atau pengguna di Indonesia yang dilakukan oleh subjek pajak luar negeri. Jadi, pajak transaksi elektronik ini berlakunya untuk PMSE pelaku usaha luar negeri atau PPMSE dari luar negeri. Jadi, khusus untuk pelaku usaha Indonesia tidak terkena pajak transaksi elektronik berdasarkan Perpus 1 2020. Nah, pada dasarnya sebenarnya kalau kita kaji lebih lanjut, konsepnya ini kurang lebih sama dengan PPN, yaitu pajak atas konsumsi barang atau jasa. Begitu. Kalau untuk pelaku usaha dalam negeri, kenanya ketentuan apa selain PPH? Ketentuan PPN, tapi saat ini kita tidak akan membahas mengenai ketentuan mengenai PPN-nya. Jadi dikhususkan kepada PPH-nya. Next. Ini adalah slide terakhir saya. Semoga Bapak Ibu tidak terlalu pusing, sore-sore ngabuburit bareng saya dengerin celotehan mengenai hukum pajak. Di sini ada ancaman sanksi Bapak Ibu dari Perpus 1 2020. Sanksinya itu bagi pedagang luar negeri, LN adalah luar negeri, penyedia jasa LN, PPMSE LN yang tidak memenuhi ketentuan pemenuhan kewajiban perpajakan. Jadi kalau selama ini Google dapat kita gunakan dengan mudah, Netflix juga dapat kita akses dengan cukup mudah, YouTube, Instagram, Facebook. Nah, dengan adanya Perpus 1 2020 ini, ada kemungkinan apabila para perusahaan over the top tadi yang melakukan kegiatan di Indonesia dan memperoleh penghasilan di Indonesia, apabila tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dapat kena sanksi administrasi sesuai dengan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Lalu, apabila tetap tidak digubris sanksi administrasinya oleh pengusaha over the top, maka bisa saja ada pemutusan akses oleh Menkominfo atas permintaan Menteri Keuangan. Jadi misalnya Netflix banyak nih dapat pelanggan dari Indonesia, tapi nggak mau bayar pajak, nggak mau lapor pajak, nggak mau bayar pajak. Nah, Menteri Keuangan dapat meminta kepada Menkominfo untuk memblokir atau memutus aksesnya. Jadi nanti warga Indonesia tidak ada lagi yang bisa mengakses Netflix. Ekstrimnya seperti itu. Namun ini kan juga pasti menjadi gejolak yang cukup menarik ya untuk kita bahas juga gitu. Mungkin saja ini dengan adanya pemutusan akses mungkin saja bisa menimbulkan gejolak sosial yang cukup besar, mungkin juga berdampak secara ekonomi di Indonesia. Ya itu perlu kajian lebih lanjut oleh Menkominfo. Jadi tindakan yang harus dilakukan oleh Menkominfo berupa pemutusan akses ini ya saya pikir tidak hanya segampang dalam seperti yang tercantum dalam Perpus 1 2020. Lalu yang selanjutnya, pemutusan akses dilakukan apabila subjek pajak luar negeri setelah ditegur tetap tidak memenuhi ketentuan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam teguran. Nah, itu tadi yang sudah saya bahas. Sebenarnya ketentuan Perpus 1 2020 ini kurang lebih agak-agak mirip dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah 80 2019 terkait dengan kewajiban-kewajiban bagi PMSE dan PPMSE. Lalu ketentuan lainnya ini adalah ketentuan yang sifatnya lebih teknis dan belum diatur, berupa penetapan, penagihan, dan upaya hukum atas pengenaan PPN, PPH, atau pajak transaksi elektronik sesuai dengan Undang-Undang KUP. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kurang lebih kalau mengenai pajak transaksi elektronik atau pajak e-commerce yang sudah sangat familiar kita dengar, seperti itu paparan saya. Begitupun juga untuk yang PPH Badan. Demikian, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu.